Ketika Yesus naik ke surga, pintu surga senantiasa terbuka bagi orang berdosa yang membutuhkan pengampunan. Firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-9. Kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara, kalau kita bicara tentang kenaikan Yesus ke sorga, maka kita bisa melihat dari ayat ini bahwa kenaikan Yesus ke sorga disaksikan di bumi dan juga disaksikan di sorga. Memang ada beberapa tokoh di dalam Alkitab yang naik ke surga secara hidup-hidup. Henok, Alkitab katakan, Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Firman Tuhan katakan, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kemudian ada seorang yang bernama Elia. Ketika Elia sedang berjalan dengan Elisa, firman Tuhan katakan tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Sehingga firman Tuhan katakan, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Kemudian yang kita baca ini, saudara, Yesus dalam ayat yang kita baca ini, ketika Yesus naik ke sorga, para murid menatap ke langit waktu ia naik. Kemudian di dalam ayat 11, ayat 10 dan 11 dikatakan, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih. Kemudian mengatakan, Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat. Sehingga katakan ada kesaksian dari bumi, mereka yang menatap ke langit ketika Yesus naik. Kemudian ada pernyataan dari sorga, cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi jelas suatu kejadian disertai dengan kesaksian. Apa yang terjadi ketika Yesus naik ke surga? Dalam Markus pasal 16 ayat 19 dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian. Markus 16 ayat 19 katakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Kemudian Alkitab katakan, lalu ia duduk di sebelah kanan Allah. Hal yang sama juga dicatat oleh Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul yang ditujukan kepada Theophilus. Bahwa Stefanus sebelum dia mati, dalam keadaan yang penuh dengan Roh Kudus, Stefanus menatap ke langit dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, dia menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi apa yang terjadi ketika Yesus naik ke surga? Apakah dia duduk, berdiri? Tidak, saudara. Yang di dalam Ibrani pasal 8 ayat 1 dikatakan, menjelaskan bahwa kita mempunyai imam besar. Kita mempunyai imam besar yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar. Jadi ketika Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, ternyata dia duduk sebagai imam besar. Saudaraku, tidak ada kemuliaan yang lebih besar daripada Yesus yang telah naik ke surga dan dimuliakan. Namun, walaupun dia telah dimuliakan, penulis surat Ibrani dalam iluminasi daripada Roh Kudus tetap mengatakan, ia adalah pelayan ibadah di tempat kudus. Imam besar. Matthew Henry mengatakan, inilah pahala yang telah diterimanya. Ia menggunakan wewenang ini demi kemuliaan Bapanya, bagi kehormatannya, dan bagi semua, demi kebahagiaan semua kepunyaannya. Bagi kemuliaan Bapa, bagi kehormatannya, tetapi juga ketika Yesus naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah, dia juga tetap bekerja untuk demi kebahagiaan semua orang kepunyaannya. Dengan demikian, Yesus tidak pernah
memandang kebesaran sebagai yang harus dinikmati bagi dirinya sendiri. Dalam satu kutipan saya membaca ada seorang yang bernama Marcus Aurelius. Dia adalah seorang kaisar Roma terbesar sepanjang sejarah. Sebagai kepala pemerintahan, tidak ada kaisar yang dapat menyamai dia. Dia meninggal di usia 59 tahun. Selama menjabat sebagai kaisar, ia telah bekerja keras demi pelayanannya kepada rakyat sampai menemui ajalnya. Ada seorang ahli sejarah Roma mengatakan, sewaktu para anggota keluarganya bertanya, mengapa ia tidak senang menerima jabatan sebagai kaisar? Marcus Aurelius menjawab bahwa pekerjaan kaisar terkandung di dalam jabatan kekaisaran. Marcus Aurelius memandang bahwa takhta kebesaran dalam arti pelayanan bukan kebesaran. Ada cerita joke dari, saya pernah baca dalam satu artikel, ada 3 pendeta yang berasal dari denominasi gereja yang berbeda. 3 pendeta ini akhirnya meninggal di dalam pelayanan. Tibalah saatnya mereka harus menerima mahkota kemuliaan daripada Kristus di surga. Pendeta yang pertama mendekat dan menghampiri Kristus untuk menerima mahkota kemuliaan. Pendeta yang pertama berasal dari aliran denominasi Protestan. Kemudian Yesus yang duduk di kursi takhta kemuliaan Allah. Kemudian berdiri, kemudian mengenakan mahkota tersebut di atas kepala daripada pendeta yang berasal dari aliran Protestan. Kemudian yang kedua ada seorang pendeta yang beraliran Metodis. Dia mendekati Kristus dan menghampiri Kristus. Kemudian Kristus berdiri dari kursinya. Kemudian Kristus menghampirinya dan mengenakan mahkota di kepalanya. Tibalah gereja dari aliran Pantekosta. Pada waktu pendeta dari aliran Pantekosta datang, mendekati Kristus. Pendeta dari aliran Pantekosta melihat bahwa Yesus tetap duduk di kursinya. Pendeta Pantekosta itu tetap mendekati Kristus. Kemudian karena Yesus tidak berdiri dari kursinya, akhirnya pendeta ini menundukkan kepalanya agar supaya Kristus mengenakan mahkota di kepalanya. Bertanyalah di dalam hati, mengapa yang 2 orang lagi tadi sama-sama melayani, tapi Yesus berdiri, kemudian mengenakan mahkota di kepalanya, sedangkan saya, Yesus tetap duduk. Pendeta Pantekosta ini memberanikan diri bertanya kepada Kristus, Tuhan, kami sama-sama melayani, sama-sama hamba Tuhan walaupun dari denominasi gereja yang berbeda. Kenapa 2 pendeta tadi, Tuhan berdiri, kemudian mengenakan mahkota di kepala mereka. Lantas kepada saya, Kristus tetap duduk. Pada waktu itu, Yesus langsung mengatakan sesuatu. Pada waktu saya dengar bahwa engkau adalah pendeta dari aliran Pantekosta, saya teringat bahwa engkau di dunia dulu adalah orang-orang yang suka rebut-rebutan kursi. Jadi saya khawatir, jangan sampai saya pas berdiri, kursi saya juga direbut. Saudara-saudara, itu joke ya, itu joke. Dan saya berharap bahwa di aliran gereja Pantekosta tidak ada itu rebutan kursi. Ini hanya joke saja, saudara-saudara. Saudara, mantan Presiden Iran, Mahmud Ahmadinejad, ketika dia jadi presiden, dia mengatakan satu kalimat yang luar biasa, bagus sekali. Dia berkata begini, saya melihat diri saya di cermin. Saya melihat diri saya di cermin. Ketika dia jadi presiden, saya melihat diri saya di cermin dan mengatakan padanya, ingat, kau tak lebih daripada seorang pelayan. Hari depanmu penuh dengan tanggung jawab yang berat, yaitu melayani bangsa. Saudaraku, Yesus adalah contoh yang sejati dari kebesaran ilahi yang disatukan dengan pelayanan yang sejati. Jangan sampai status pelayan, tetapi outputnya untuk membesar-besarkan diri. Jabatan hamba tapi bergaya baktuan besar,
Apapun kebesaran yang engkau kenakan hari ini, satukanlah dengan nilai pelayanan yang sejati. Bahwa kebesaran yang kamu miliki, adalah daya guna untuk melayani. Ketika engkau mengenakan jubah kebesaran, pandanglah kepada Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah. Dia duduk sebagai imam besar. Yesus adalah teladan yang sempurna, yang dapat mengubah mentalitas raja menjadi sebagai pelayanan. Haleluya. Haleluya. Ketika Yesus naik ke surga, ia telah dianugerahi dengan kedudukan yang tinggi. Tetapi ia juga tahu bahwa tugasnya bukan untuk mempertahankan kedudukan bagi dirinya sendiri, tetapi masih tetap sebagai seorang imam besar, sebagai seorang imam besar yang melayani. Kedudukan imam adalah menjadi perantara antara Allah dengan manusia dan manusia dengan Allah. Seorang imam mempunyai tugas membuka jalan bagi manusia untuk menuju kepada Allah. Dia melanjutkan, imam menyingkirkan rintangan-rintangan yang ada antara Allah dengan manusia dan membangun jembatan supaya manusia dapat datang kepada Allah. Pada waktu saya mempelajari ini, saya tahu bahwa pelayanan imam di dunia ini tidak sempurna. Tidak sempurna. Seorang imam bertugas di bait Allah. Dan bait Allah di dunia adalah sesuatu tiruan yang tidak sempurna dari bait Allah yang nyata. Itu sebabnya kalau saudara membaca dalam Alkitab, Allah berfirman kepada Musa ketika hendak membangun kemah, bahwa Musa membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditujukan kepada Musa. Allah telah memperlihatkan kepada Musa pola yang nyata, yang sejati dari semua ibadah di dunia ini. Ini merupakan tiruannya yang tidak sempurna. Saudaraku, hal yang paling tinggi yang dapat diberikan oleh dunia ini pun masih mengandung ketidaksempurnaan. Tidak ada satupun yang kita alami, tidak ada satupun yang kita raih di dunia ini yang mencapai kesempurnaan yang ideal. Tidak ada. Bahkan mungkin yang kita anggap sebuah kesempurnaan tampak luar pada kenyataannya mengandung kehidupan rahasia yang pelik serta kesedihan yang disembunyikan. Dengan jelas, pelayanan para imam hanya menggambarkan gambaran dan bayangan. Imamat duniawi di saudara tidak dapat menuntun ke dalam kenyataan yang sejati. Tetapi Yesus adalah imam yang nyata dan sejati yang dapat menuntun pada kenyataan yang sejati. Saudaraku, di dunia ini tidak ada yang sempurna, tetapi tempat yang sempurna, tempat yang sejati adalah di mana Yesus berada. Haleluya. Itu sebabnya penulis Ibrani mengatakan bahwa Yesus telah mendapatkan pelayanan yang agung. Pelayanan yang agung. Karena ia telah menjadi pengantara. Pengantara di dalam bahasa aslinya menggunakan kata mesites. Berasal dari kata besos. Yang berarti di tengah-tengah. Mesos ini berarti di tengah-tengah. Seorang mesites adalah seorang yang berdiri di tengah. Di antara dua orang. Dan membuat mereka dapat saling bersatu. Itu mesites. Seorang yang berdiri di tengah di antara dua orang dan membuat mereka dapat saling bertemu. Dalam satu kutipan, di zaman dahulu di Athena, ada sebuah lembaga yang terdiri dari warga negara yang berumur 60 tahun ke atas. Yang dapat dimintai bantuan untuk bertindak sebagai penengah bila ada perbantahan antara dua orang warga negara. Nah, kewajiban lembaga tersebut adalah mengusahakan perdamaian kembali. Dalam hukum Yunani, mesites ini adalah sponsor. Dia adalah penjamin. Dia adalah jaminan itu sendiri.
Ia merupakan jaminan bagi teman yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Ialah yang menjamin dalam hal piutang. Seorang mesites adalah seorang yang bersedia membayar hutang temannya supaya beres lagi. Dia adalah seorang pengantara. Yesus adalah mesites kita yang sempurna. Amin. Ternyata ketika dia naik ke sorga, dia berdiri di antara kita dengan Allah untuk membuat perdamaian antara Allah dengan manusia. Puji Tuhan, ketika kita baca ayat ini, ketika sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan. Dia duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Puji Tuhan, sampai hari ini, sampai saya masih bernafas, saya bersyukur bahwa saya punya keyakinan yang kokoh bahwa ketika Yesus naik ke sorga, dia tidak berhenti untuk melayani. Hegelberg mengatakan dia adalah imam yang lebih baik. Dia adalah imam yang lebih baik dengan pelayanan yang lebih baik. Haleluya. Jadi ketika Yesus naik ke sorga, saya percaya bahwa sampai hari ini Yesus masih bekerja. Sampai hari ini Yesus bekerja. Dia menjadi penjamin antara kita dengan Allah. Haleluya. Bagaimana prosesinya? Pada waktu saya membaca dalam Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14. Coba kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang lebih baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Inilah kejadian waktu Yesus naik ke sorga. Prosesinya seperti ini. Yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termaksud ciptaan ini. Ayat 12 katakan, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan. Masih ingat di perjanjian lama, 1 tahun 1 kali imam harus membawa korban, membawa darah domba jantan, domba darah anak lembu. Tetapi Yesus ketika dia naik ke surga, apa yang terjadi? Ketika dia naik ke surga, prosesi yang luar biasa sekali. Dia datang dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Ibrani pasal 9 ayat 13 katakan, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat 14 katakan, betapa lebihnya darah Kristus. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Terpujilah nama Yesus. Puji Tuhan. Tuhan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dia mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Yang menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Haleluya. Saudaraku, ketika Yesus naik ke sorga, pintu sorga senantiasa terbuka bagi orang berdosa yang membutuhkan pengampunan. Engkau mungkin yang ada di rumah yang sedang mendengarkan khotbah ini, engkau mungkin telah tenggelam dalam lumpur dosa yang begitu dalam. Tetapi sebenarnya memiliki kerinduan yang kuat untuk keluar dari lumpur tersebut. Engkau mulai tenggelam dengan persirahan.
Engkau mulai tenggelam dengan percabulan. Engkau mulai tenggelam dengan kemabukan. Engkau mulai tenggelam dengan kecanduan. Saya punya kabar gembira buatmu. Ketika Yesus naik ke sorga. Ketika Yesus naik ke sorga. Sorga menantikan dengan penuh harapan engkau. Kembalilah. 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 Angkat wajahmu. Berserulah kepadanya. Maka engkau akan diselamatkan. Apakah engkau ada dalam ketakutan dan kekhawatiran sehingga engkau membutuhkan keberanian dan kepastian? Mungkin hari ini engkau sedang mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang buruk, baik di dalam usahamu, dalam bisnismu, dalam pernikahanmu, dalam studimu, dalam karirmu, sehingga engkau begitu takut untuk melangkah. Ketika Yesus mati, mungkin bagi para murid itu adalah akhir dari segala-galanya. Tapi dengar, Yesus berkuasa atas kematian. Dan sekarang ketika kita baca ayat ini, ketika ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Yesus berkuasa atas kematian. Sehingga hari ini dia ada di sorga. Amin. Ketika Yesus naik ke sorga, sorga terbuka untukmu. Di sorga berlimpah dengan sukacita dan tidak ada ratapan. Ketika engkau datang kepadanya, ratapanmu diubah menjadi tari-tarian. Amin. Haleluya. Ratapanmu diubah menjadi tari-tarian. Dan kain perkabunganmu dibuka dan pinggangmu diikat dengan sukacita. Yesus naik ke surga. Jadi inilah kemuliaan yang sesungguhnya ketika Yesus naik ke surga. Di mana tidak ada jarak. Tidak ada lagi jarak antara surga dan bumi. Engkau sedang bersedih, menengadahlah kepada Allah. Pandang kepada Yesus. Dia adalah Mesites, penjamin kita. Tuhan, saya dalam keadaan yang sedih. Aku mohon, berikanlah saya penghiburan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Saya percaya, Yesus naik ke surga. Dan suasana surga akan turun dan memberikan engkau penghiburan. Hari ini engkau sedang ada dalam keadaan ketakutan. Pandanglah kepada Yesus. Yesus ada di surga. Surga terbuka untukmu. Dia akan memberikan engkau keberanian. Apakah engkau masih tetap tinggal di dalam dosa? Pandanglah kepada Yesus. Yesus, tolong saya. Saya percaya ada keselamatan keluar dari lumpur yang berdosa. Saya berdoa melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa kita ketika Yesus naik ke sorga, ini bukan berita yang biasa. Ini berita yang luar biasa. Bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah sebagai pengantara antara Allah dengan manusia dan manusia dengan Allah. Sehingga sorga tidak ada jarak yang jauh antara sorga dan bumi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya.